Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipatkan tangan dan kita menundukkan hati pikiran kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Senin 11 Maret 2024, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Demikian bunyinya. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Sai didongani Jehovah debatata imahita, songon naung ni dongananna aka oputa na jolo, sai unang ma ditadikon ibana hita manang membolokon hita. Songoni mah sahatna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini mengarahkan kita untuk memberikan atau membuatkan diri kita, mempercayakan diri kita kepada apa yang ada pada diri kita. Contohnya bisa kita meyakinkan diri kita kepada handphone yang ada pada kita. Bahkan pikiran kita, harta kita, jabatan kita, bahkan bisa saja dengan berbagai-bagai macam asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi investasi dan sebagainya. Semua itu mengarahkan kita untuk supaya kita mendapatkan satu jaminan di dalam hidup kita, baik itu jaminan masa depan maupun jaminan dalam kesehatan, pengobatan dan sebagainya. Adakah yang salah dengan hal-hal yang tersebut? Tidak ada yang salah, dan itu berguna untuk kita pakai. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menjaminkan diri kita sepenuhnya kepada hal-hal yang ada yang saya sebutkan tadi, dan kita lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa memberikan berkat-Nya, menjagai kita dimanapun kita berada, sehingga kita lupa bahwa ketika kita sepenuhnya memberikan diri kepada Tuhan, itulah sesungguhnya jaminan yang kekal. Kalau jaminan-jaminan yang di dunia ini adalah bersifat sementara, dan itu bisa saja mengecewakan diri kita. Akan tetapi jaminan yang diberikan oleh Tuhan bagi saya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara remaja Naposo, itu adalah jaminan hidup yang kekal. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita dimintakan atau diingatkan kembali supaya tidak lebih mengandalkan jaminan-jaminan dunia ini daripada jaminan dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita kembali diingatkan bahwa hendaknya kita mengikuti teladan yang
telah diberikan oleh Salomo, bahwa apa yang ada padanya, kekayaan, jabatan, kekuasaan, hikmat dan kebijaksanaan, dan dia terkenal sekali bahwa dia adalah raja yang bijaksana, tetapi dia masih lebih mengandalkan kuasa Tuhan, jaminan Tuhan. Semua yang ada padanya itu dia letakkan di bawah kuasa Tuhan, dan dia meyakini bahwa apa yang ada padanya itu bersifat sementara, tetapi kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa kekal di dalam hidupnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berjanji menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia juga menjagai kita, menjagai saya, baik ketika saya, Bapak Ibu, menerima berkat atau sedang bergumul, apapun itu, Tuhan berjanji Dia menyertai kita, menjagai kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita datang kepadanya. Jangan sampai murka Allah datang kepada kita, dan jangan sampai Dia meninggalkan kita dan tidak lagi mendengarkan doa-doa kita. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jaminkanlah diri hidup kita ini, keluarga kita, masa depan kita hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain, hanya Dia yang betul-betul memberikan dirinya menjadi jaminan bagi kita semuanya. Dialah yang memelihara hidup saya, memelihara hidup Bapak Ibu dan seluruh keluarga kita dengan penuh cinta kasih, dan Dia memelihara hidup kita dengan penuh pengorbanan. Karenanya mari Bapak Ibu, gantungkanlah harapan kita, diri kita hanya padanya, bukan kepada kuasa-kuasa dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, sebenarnya kami tidak layak datang ke hadapan-Mu. Kami adalah manusia berdosa, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa datang kepadamu, Engkau tidak bosan-bosannya Tuhan memberikan kami pengharapan, menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mau terjatuh ke dalam dosa, keinginan-keinginan kami, dan kami menjaminkan diri kami kepada hal-hal dunia ini yang bersifat sementara. Tapi kami kadang lupa, lalai menjaminkan diri kami, langkah kami, masa depan kami, anak-anak kami ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan, sertailah kami, sertai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, yang berseru-seru kepadamu, yang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang senantiasa menjagai kami, yang tidak membuang kami, tapi kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu, Allah kami yang besar, Allah kami yang penuh kuasa. Tuhan, di saat ini kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sudah berseru kepadamu, meminta pertolongan kesembuhan, meminta kekuatan ketika menghadapi pergumulan. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, yang bekerja di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga hikmat, kebijaksanaan, kekuatan kami bisa melewati, menjalani segala tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan.
Berkati anak-anak kami yang sedang bersekolah, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun yang sudah kuliah, yang bekerja, yang jauh dan dekat dari kami. Tolong Tuhan jagai mereka. Tolong Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga senantiasa menyandarkan hidup mereka, hidup kami juga hanya ke dalam kuasa-Mu. Tuhan, hari ini juga kami berdoa, kiranya berkatilah anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik. Kiranya hidup mereka menjadi berdampak baik dan berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu yang sudah bekerja, tolong Tuhan setiap langkah kami, setiap apa yang kami kerjakan, pekerjaan yang baik untuk kami pergunakan meneruskan segala tanggung jawab kami, kebutuhan kami, baik yang bekerja di kantor, di pasar, yang bekerja di pinggir jalan, tambal ban, bahkan di rumah, yang memiliki warung usaha sendiri, atau sebagai ibu yang bekerja di rumah mempersiapkan segala makanan, pakaian dan sebagainya. Tolong Tuhan berkati kami. Biarlah apa yang kami kerjakan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami beroleh damai sejahtera dan kesehatan yang baik. Tuhan, apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan yang berseru-seru kepadamu, tolong Tuhan hikmat dan kebijaksanaan memahami rancangan Tuhan. Kiranya mereka Engkau kuatkan, Engkau dengarkan jawaban doa-doa mereka Tuhan. Engkau dengarkan doa-doa mereka dan kabulkanlah dan berikanlah jawaban yang indah. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami juga berdoa buat kota kami di mana kami tinggal, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Jagailah bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga senantiasa bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling menghormati, mengasihi dengan sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada di kota kami ini. Dan berkati juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja. Kiranya dengan hikmat dan kebijaksanaan hamba-hamba Tuhan melayani lebih sungguh dan melayani dengan penuh hikmat dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, dengan seiring langkah kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Iringilah kami Tuhan. Kami menyandarkan hidup kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.